Saya diminta bicara oleh suatu lembaga riset yang ada di Ankara, mengundang saya dan mereka memberikan fasilitas pesawat dan hotel. Ya tentu saya mau ya. Dari Surabaya harus ke Jakarta dulu, dan maskapai penerbangannya ya nggak perlu saya sebut. Maskapai penerbangan yang saya tahu ini secara punctuality ya, ketepatan waktunya ini nggak bagus gitu loh. Dari terminal 2 kan saya harus pergi ke terminal 3 karena internasional kan, jadi harus naik train. Nah di jam 4, padahal normalnya kalau penerbangan luar negeri itu kita harus sudah ada di airport tersebut 3 jam sebelumnya. Saya panggil petugasnya, "Pak, saya butuh segera ini Pak, ini foto gambar ini saya, terus kemudian ini nomornya Pak." Akhirnya begitu datang petugasnya itu langsung cariin koper saya, mendahulukan koper saya. Habis itu kemudian saya ambil, langsung saya lari ke train yang dari terminal 2 itu kemudian ke terminal 3. Seorang kantornya bilang, "Pak, ini memang Qatar Airlines tapi dioperasikan ke Garuda. Bapak pindah ke Pak sebelah di 1A itu." Nah itu di sana ada counternya Garuda untuk yang internasional. Akhirnya saya lari ke sebelah gitu, "Pak, saya mau ke Qatar Pak, masih bisa dibuka kan?" Nah akhirnya masih bisa dibuka. Saya orang terakhir yang ada di situ, udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di airport Qatar di Doha untuk melanjutkan penerbangan ke Ankara. Jadi ceritanya begini, beberapa bulan yang lalu saya diundang di WA oleh kawan saya orang Turki yang kemudian WA saya, apakah mau saya saya diminta bicara oleh suatu lembaga riset yang ada di Ankara, mengundang saya dan mereka memberikan fasilitas pesawat dan hotel. Ya tentu saya mau ya. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Qatar. Tapi yang ingin saya ceritakan tuh begini, perjalanan saya tadi dari Surabaya menuju Qatar ini yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jadi saya sudah lama untuk mengisi ya informasi bahwa saya kepada panitia ya, bahwa saya tinggal di Surabaya dan untuk perjalanan ke Turki dari Surabaya sebenarnya ada berapa banyak alternatif ya. Tapi kemudian dari sana memberitahukan kepada saya ya, singkat cerita langsung membelikan tiket ya. Tiket itu yang dari Surabaya harus ke Jakarta dulu, dan maskapai penerbangannya ya nggak perlu saya sebut. Maskapai penerbangan yang saya tahu ini secara punctuality ya, ketepatan waktunya ini nggak bagus gitu loh. Nah waktu itu tertulis berangkatnya sekitar jam 2:10, dan kemudian pesawat dari Jakarta ke Dohanya karena menggunakan Qatar Airlines ya, itu jam 18:20. Nah pesawat dari Surabaya ya jam 14:10. Tapi dengan melihat yang dibelikan itu saya ragu-ragu bisa apa enggak nih ya, nyampe apa enggak, karena memang terlambat. Dan faktanya ketika saya nyampe di Juanda, sampai di counter aman. Saya tanya sama counternya itu masih aman. Tapi kemudian berapa menit setelahnya gitu ya, ada announcement gitu bahwa pesawat yang saya tumpangi itu mundur dari 14:10 ke 14:55. Nah itu kan sudah sekitar 40 menit lebih mundurnya ya. Sehingga kalau mundur 45 menit lagi, misalnya tepat 14:55 saya berangkat itu, terus kemudian nyampe sana kira-kira 15:55 baru landed. 15:55 itu kan berarti sekitar jam 4 ya. Jam 4 kemudian saya harus nunggu bagasi, dan ini kan di terminal 1 terminal 1 apa 2 tadi ya, 2 mungkin 2. Nah sampai di Jakartanya kemudian dari terminal 2 kan saya harus pergi ke terminal 3 karena internasional kan,
jadi harus naik train. Nah, dia kok jam 4, padahal normalnya kalau penerbangan luar negeri itu kita harus sudah ada di airport tersebut 3 jam sebelumnya. Jadi kalau 18.20 take off-nya dari Cengkareng, maka dikurangi 3, berarti 15.20 saya harus sudah di sana. Padahal 14.55 atau jam 15.00 itu saya baru berangkat dari Surabaya. Dan ketika saya perhatikan 14.55 pun itu baru boarding, orang baru masuk pesawat. Dan kemudian ketika take off di pesawat dari Surabaya itu saya lihat jam persis 15.30. 15.30 kan harusnya saya sudah ada di Jakarta ya. Nah, 15.30, waduh, ini gimana nih 15.30? Ya udahlah, bismillah aja. Kemudian nyampe di Jakarta, di Cengkareng itu memang 16.30 ya. 16.30 saya lihat jam nih, ya benar 16.30, itu pun masih baru landed ya. Terus kemudian nggak langsung turun karena ngantri dan sebagainya gitu. Terus habis itu begitu turun saya lari langsung ke conveyor ya. Conveyor luggage saya belum datang juga, luggage saya lama datangnya gitu. Akhirnya kan conveyor itu kan kalau kita perhatikan awal mula barang itu dimasukkan oleh petugas kemudian sampai di dalam gedung itu kan ada awal mulanya ya. Awal mulanya saya sampai membuka semacam korden itu. Anda kalau Anda pernah ke Cengkareng itu sebenarnya korden yang bisa dibuka untuk melihat barang saya ada apa enggak. Bahkan petugasnya bisa saya sapa-sapa gitu ya, Pak, saya butuh koper saya, Pak. Nah, kebetulan udah saya foto waktu mau berangkat. Bagasi saya tuh saya foto gitu. Akhirnya kemudian saya tunjukkan juga nomornya. Saya panggil petugasnya, Pak, saya butuh segera ini, Pak, ini foto gambar ini saya, terus kemudian ini nomornya, Pak. Akhirnya begitu datang petugasnya itu langsung nyariin koper saya, mendahulukan koper saya. Habis itu kemudian saya ambil, langsung saya lari ke train ya, train yang dari Terminal 2 itu kemudian ke Terminal 3 ya. Terminal 3 itu sudah sekitar 5:30 ya, padahal gate itu kalau nggak salah close-nya sudah 1 jam sebelumnya ya. Kalau 18.20 1 jam sebelumnya 17.20 mestinya sudah close itu. Nah, saya juga nggak bisa web check-in karena waktu itu tertulisnya adalah pesawat yang saya tumpangi ya, yang dibelikan panitia itu memang pesannya Qatar Airlines tapi dioperasikan oleh Garuda. Nah, ini yang saya akhirnya nggak bisa web check-in karena harus check-innya di airport, berarti harus di Cengkareng. Jadi jam 17.30 ketika saya sampai di Terminal 3 itu sudah 50 menit dari take off, sudah nggak bisa, mestinya sudah nggak bisa. Akhirnya saya begitu turun dari train Terminal 3 langsung saya lari. Awalnya saya ke Qatar Airlines dulu karena itu beli tiketnya di Qatar Airlines. Kemudian ketika tanya counter yang ini, seorang counternya bilang, Pak, ini memang Qatar Airlines tapi dioperasikan ke Garuda, Bapak pindah ke sebelah, Pak, sebelah di 1A gitu. Nah, itu di sana ada counternya Garuda untuk yang internasional. Akhirnya saya lari ke sebelah gitu, Pak, saya mau ke Qatar, Pak, masih bisa dibuka kan? Nah, akhirnya masih bisa dibuka. Saya orang terakhir yang ada di situ, udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Yang orang yang naik Garuda Airlines barengan dengan saya di pesawat itu udah masuk imigrasi semuanya. Saya orang terakhir di sana. Terus kemudian akhirnya dilihat, akhirnya saya kasih paspor ini. Alhamdulillah masih bisa dibantu untuk dapatkan paspor gitu ya. Dapatkan boarding pass ya. Terus habis itu saya tanda tangan luggage karena dia bilang bahwa ini sebetulnya udah close, Mas, tapi masih akan kita usahakan gitu ya. Tanda tangan luggage itu maksudnya supaya semacam inform consent ya, bahwa saya menyadari mungkin ada kemungkinan koper saya akan dikirimkan di next flight-nya gitu ya, karena mungkin sudah close di pesawatnya itu, tapi mereka masih mengusahakan. Nah, itu terus kemudian akhirnya saya dapat juga boarding pass. Nah, setelah dapat ya kemudian saya masuk, nafasnya
ini karena habis lari-lari dari terminal 2 kemudian ke terminal 3, terus kemudian akhirnya saya bisa masuk imigrasi ya. Setelah imigrasi lewat kan pakai auto mesin itu alhamdulillah, sehingga paspor saya nggak distempel banyak-banyak gitu ya. Habis dari auto mesin terus kemudian saya ke gate 10 waktu itu ya, udah ngantri mau masuk pesawat. Jadi apa ini yang bisa kita pelajari ya dari perjalanan saya yang cukup ini ya, dramatis lah ya. Pertama itu kita harus bisa dari sisi ini ya, dari sisi apa namanya pemesanan tiket ya. Kalau memang Anda nanti diminta untuk kemudian diminta bicara di suatu negara dan sebagainya, itu informasikan kepada panitia di sana bahwa saya prefer naik pesawat ini ya. Kenapa? Karena pesawat ini itu punctuality-nya, ketepatan waktunya tinggi ya. Terus kemudian saya juga udah bilang sebetulnya dulu itu bahwa saya tolong jangan dibelikan tiket ini, karena tiket ini tuh beda terminal. Kalau beda terminal apalagi tidak connecting ya, maka ketika connecting itu saya ketika masukkan bagasi di Surabaya, kalau connecting itu saya langsung bisa ngambil di Ankara. Tapi kalau tidak connecting berarti kan saya naruh barang di Surabaya itu terus kemudian saya harus ngambil dulu di Jakarta baru nanti saya check-in ke Jakarta. Nah itu tidak connecting ya, karena tidak connecting plus berbeda terminal, ini yang butuh waktu yang sangat lama. Makanya pelajaran penting bagi kita itu adalah kita harus beritahukan segala informasi kepada panitia bahwa internasional itu di terminal 3, dan kemudian kalau Anda dari luar Jakarta pastikan bahwa Anda cukup waktu untuk sampai ke terminal 3, ataupun Anda pakai pesawat-pesawat yang bisa langsung ke terminal 3 sehingga Anda tidak beda terminal. Itu yang pertama ya, langsung sama-sama terminal 3. Terus yang kedua, kalau bisa luggage-nya itu connecting, jadi Anda dari mana tempat Anda itu langsung Anda masukkan bagasi gitu, langsung akan Anda ngambil di tempat tujuan. Itu akan menghemat waktu kan, Anda nggak perlu nunggu bagasi. Itu nomor 2 ya. Terus yang ketiga itu adalah bagasinya Anda foto ya, bagasinya Anda foto termasuk yang di hand carry dan sebagainya, itu supaya apa? Supaya nanti bisa Anda tunjukkan ke petugas, Anda tunjukkan kalau misalnya lost and found, kehilangan, Anda cari nggak ada, ini loh bagasi saya, gambarnya bentuknya seperti ini. Nah itu pelajarannya ya. Jadi ini untuk pelajaran kita semuanya bahwa mitigasi resiko ya sejak awal-awal itu. Ada satu lagi saya lupa. Nah tadi saya juga baru tahu tadi ya, waktu saya sampai di Juanda ya, ketika kemudian di counter saya tunjukkan, saya udah web check-in ya, terus kemudian saya tunjukkan paspor, mbaknya tuh bilang, Pak namanya salah. Nama saya Raditya tapi tertulisnya RU Ruditya gitu. Waduh, saya baru tahu gitu, saya nggak ngecek, tapi akhirnya saya bilang sama mbaknya, Mbak itu sama aja, itu juga saya gitu. Akhirnya mbaknya mau untuk memasukkan saya. Nah itu juga hati-hati tuh, untungnya mbaknya baik-baik sehingga kemudian bisa memasukkan saya. Tapi kalau misalnya peraturan ditegakkan dengan luar biasa, dengan sangat tinggi, mungkin saya nggak jadi berangkat. Apalagi kalau itu misalnya internasional, Anda harus betul-betul cek namanya, cek pesawatnya, cek ya, semuanya, itinerary-nya cek juga gitu. Terus kemudian bagasinya difoto, terus bahkan sebelumnya pesan tiket juga harus proper jarak antara yang internasional dan kemudian berangkat dari tempat asal itu. Anda harus memperhatikan faktor delay-nya, jenis pesawatnya, dan kemungkinan ketepatan waktu, dan kemungkinan delay-nya itu harus ada space supaya aman. Kalau paling aman Anda sehari sebelumnya sudah nyampe di Jakarta supaya aman. Nah itu seperti itu ya. Itu aja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan ya. Nantikan kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.